Status tersangka Peggy dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Agar tertib, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti role? Usai pra-peradilan yang diajukan, dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim menemukan 2 kesalahan prosedur yang dilakukan Polda Jabar dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dengan demikian, Peggy Setiawan dibebaskan dari tuduhan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Lantas, siapakah tersangka asli pelaku penghilangan nyawa Vina dan Eki? Kemana menghilangnya Aep, saksi atas Peggy Setiawan sebelumnya? Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? This is the true story of it. Sidang putusan pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, Senin 8 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Hakim mengabulkan putusan kuasa hukum Peggy Setiawan. Sidang pra-peradilan nomor 10 Pitra 2024 PN Bandung dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik ya, pemohon hadir, termohon juga hadir kuasanya. Hari ini acaranya adalah putusan sudah jadi dan lengkap, totalnya ada 115 halaman ya. Terkait dengan permohonan, jawaban, keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli. Recording in progress. Saya tawarkan untuk tidak dibacakan, yang dibacakan adalah yang lengkap adalah pertimbangannya. Saya tawarkan kepada pemohon, apakah setuju? Setuju yang mulia. Setuju ya. Kepada termohon? Setuju ya. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 10 Pitra 2024 PN Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Peggy Setiawan, lahir di Cirebon, umur 27 tahun, agama Islam, beralamat di Dusun 1, Blok Simaja, RT 04, RW 002, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekyu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Sekyu Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat. Menimbang bahwa sebelum hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang berwenang tidaknya hakim pra-peradilan untuk mengadili tentang sah tidaknya penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Stap 90 garing 5 Romawi Res 124 garing 2024 garing Distreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan. Menimbang bahwa yang jadi pertanyaan sekarang, apakah penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Stap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 tertanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak. Menimbang bahwa sebelum hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan dari penetapan daftar pencarian orang DPO nomor 88 garing 9 Romawi garing 2016 Ditreskrim atas nama Peggy alias Perong yang ditandatangani di Bandung 15 September 2016 oleh R. Iman Rahari Janto Esa, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, dan berita acara pencarian orang yang ditandatangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar tanggal 15 September 2016, pide bukti P1 dan bukti T32. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana menegaskan bahwa
tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, Pasal 17 menegaskan bahwa tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya dicatat di dalam daftar pencarian orang DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Menimbang bahwa setelah hakim mencermati semua bukti dari termohon, tidak ada satupun bukti adanya surat panggilan yang dilayangkan oleh termohon kepada pemohon, sehingga pemohon tidak mengetahui dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Termohon hanya mendatangi rumah pemohon dan bertanya kepada ibu kandung pemohon yang bernama Saudari Kartini yang mengatakan kepada penyidik bahwa Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan kepada pemohon. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut hakim jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon, karena menurut hakim pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dengan demikian, menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Tahan dulu. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estap garing 90 garing 5 Romawi garing Res 124 garing 2024 garing Diskrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini
oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Hasil dari sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri PN Bandung tersebut adalah mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Status Peggy sebagai tersangka gugur dan polisi diminta segera melepaskannya. Kemudian Aep diduga merupakan saksi kunci yang membuat nama Peggy muncul dalam peristiwa kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Saya kenali itu yang baru ketangkap, yang baru ketangkap itu yang dikatakan namanya Peggy itu. Saya mengenali wajahnya, ya bahwa dia itu warga situ yang sering nongkrong sama anak muda situ. Tapi persis ya situ yang ditangkap sekarang ini ya? Iya, cuman kalau bicara nama saya nggak tahu. Lantas, kemana Aep? Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI bahkan telah melaporkan Aep ke Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia atau Bareskrim Polri. Pasca Peggy Setiawan alias Peron dinyatakan bebas melalui sidang pra-peradilan, Aep, saksi kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, keberadaannya sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya. Saya sebetulnya sudah mengkritisi pengungkapan kasus atau penegakan hukum atas masalah Cirebon ini sebagai potret tentang bagaimana otoritas kepolisian terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Padahal kritik saya daripada mencari-cari keterangan baik itu dari tersangka ataupun dari saksi, lebih bagus mencari bukti-bukti saintifik saja. Yang di kemudian hari ternyata pandangan saya ini segendang sepenarian dengan otokritik Kapolri sendiri. Ketika Kapolri mengatakan lewat Wakapolri bahwa kerja penegakan hukum tahun 2016 tidak sungguh-sungguh taat dengan kaidah saintifik. Tapi intinya benang merahnya sama, validitas keterangan dari mereka tampaknya sungguh-sungguh diragukan. Bahkan patut untuk dicurigai bahwa sekali lagi keterangan mereka mengandung keterangan sifatnya palsu. Nah, bagaimana menurut kalian? Sebenarnya kemana Aep pergi? Dan siapa sebenarnya pelaku di balik pembunuhan Vina dan Eki? Tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.